Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya. Dinar Air. Hari ini giliran istri saya yang membahas. Ya, kita lanjutin video yang kemarin. Jadi kenapa sih? Kalau kemarin kenapa suami selingkuh? Sudah saya jelaskan dari perspektif saya sebagai suami. Hari ini kita interogasi dia. Ya. Ya. Kenapa kamu selingkuh? Astagfirullah, itu tuduhan yang sangat berat. Ya, oke. Ya, kita langsung saja tanyakan. Ya, apa sih yang membuat istri itu berpikiran untuk selingkuh sehingga kita para suami jadi tahu dan bisa menghindarinya. Emang Oke, kalian mau menghindari? menghindari atau mungkin malah mencontoh ya. Oh, gawat juga ternyata ya. Oke, ya. Jangan sampai udah ini malah pada baku hantam di rumah ya. Oh, Oke, langsung nih. Oke. Pertanyaannya cuma itu doang, nggak spesifik. Masa pakai games jawab jujur dulu? Enggak. Kabok ya. Oke, jadi apa yang bisa membuat seorang istri itu selingkuh gitu kan ya? Tapi ini hasil observasi aku aja ya, dari lihat fenomena di sekitar. Nggak berani bilang Beda-beda di sekitar. fenomena Ya. di sekitar. Bukan pengalaman pribadi kan? Enggak. Dulu gitu di masa lalu gitu. Fenomena di sekitar. Jawab dulu. Terus aku coba pelajari dan diambil hikmahnya dari situ gitu ya, biar nggak diulangi lagi kesalahannya. Nah, rata-rata nih gitu ya, alasan terbesar seorang istri, nggak terbesar sih, ada beberapa faktor. Yang pertama biasanya karena ada rasa kecewa, itu yang pertama. Jadi si istri di rumah dia ngerasa tidak dihargai, dia ngerasa nggak disayang sama suaminya, dia ngerasa rata-rata biasanya ya karena suaminya dingin misal kayak gitu, terus dia ingin mencari gairah dan letupan baru gairah dan letupan baru di orang lain yang bisa ngebuat dia jauh lebih happy. Karena ya memang nggak bisa dipungkiri kan, kerjaan di rumah seorang istri kan Berat. ya, jadi ibu Berat rumah dan tangga monoton. misal gitu, ngurus anak, terus kalau misalnya nggak dihargain sama suaminya kan timbul rasa kecewa. Nah biasanya ini yang jadi alasan seorang istri itu untuk mencoba bermain api gitu di luar sama laki-laki lain. Dan biasanya kadar kecewanya beda-beda gitu sih yang. Jadi kalau misalnya kadar kecewanya cuma sebel-sebel doang sama suaminya, biasanya berani main-mainnya kayak cuma flirt SMS-an gitu loh. SMS-an masih zaman SMS-an. Tua banget. Anda ini Wah. menegaskan ke orang-orang ya. Umur berapa sih? 93 ya, masih muda. SMS-an, teleponan gitu, WA-an, terus ya gitu-gitu, hubungannya kayak gitu doang. Cuma cari orang yang bisa ngehargain dan nyayangin dia. Kalau yang lebih berat lagi biasanya jauh lebih masuk lagi ke dalam gitu, jadi ya you know lah, bisa sampai ke perzinahan segala gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kecewanya karena perlakuan suami ya. Iya. Kalau kecewanya karena ini nih, misalnya fisik suami. Setelah menikah terus ternyata aduh suami saya ternyata banyak kekurangannya. Itu bisa nggak sih? Bisa juga kalau misal si standar istrinya tinggi ya misalnya gitu, dan ada kebutuhan istri yang ternyata kan kita nggak tahu ya kebutuhan biologis seorang tuh sampai di tingkat mana gitu. Dan bisa jadi setelah menikah mungkin ternyata si suaminya tidak bisa mengimbangi, terus istrinya imannya lagi goyang. Tidak bisa mengimbangi apa? Yang nonton pasti ngerti maksudnya aku apa. Ini minta diperjelas dulu, kesel. Misal gitu, jadi dia coba main api lagi di luar gitu karena ngerasa. Tapi biasanya itu faktornya kecil banget sih. Perempuan mah nih ya, aku tanya ke ibu-ibu yang nonton ya, perempuan mah biasanya memang setelah menikah tuh udah nggak mandang fisik lagi suaminya ya kan ya, pasti bakal nerima apa adanya. Asal udah dapet nyaman mah perempuan mah oke-oke aja. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki kan biasanya ya, karena balik lagi ya, perempuan itu makhluk rasa, sementara laki-laki adalah makhluk visual gitu. Jadi memang titik beratnya ada di matanya dia, sementara perempuan titik beratnya ada di hati. Makanya tadi aku bilang faktor pertama dari seorang istri bisa mulai berbelok gitu ya, berbelok maksudnya belok, nanti bisa kayak ini lagi mulai ya main-main gitu ya, itu gara-gara rasa kecewa biasanya. Dan dia stres gitu di rumah, depresi, akhirnya cari pelampiasan lain, kesenangan lain, cari kesayangan lain di luar. Ngeri ya. Itu yang pertama. Cari daddy di luar ya. Cari daddy di luar. Nah yang kedua tadi kebutuhan, karena ada loh ternyata yang berselingkuh dan bercerai sama suaminya karena faktor biologisnya dia gitu. Jadi dia pengen cari letupan baru, kata dia gitu, pengen cari gairah baru dengan orang baru. Puber kedua gitu. Gak juga sih. Beda, ini mah memang karena kebutuhannya tinggi aja. Ada ya? Ada yang kayak gitu. Karena kebutuhannya tinggi, hormonnya tinggi, dan Kebutuhan tinggi, suami nggak bisa ngimbangi. suami tidak bisa mengimbangi gitu ya. Terus ada orang ketiga yang masuk, ya udah
imannya goyang. Sebetulnya mah kalau istrinya kebutuhan tinggi dan tapi imannya masih kokoh-kokoh aja, maksudnya ya masih inget dosa, masih tahu batasan, nggak akan mungkin lah bisa sampai kayak gitu. Itu mah memang beberapa faktor yang ketemu akhirnya langsung dapat momennya. Ya kalau ingat dosa, semua alasan tadi jadi nggak Jadi berlaku. nggak ada. Nah itu pokoknya yang tadi di poin 1 sama 2, nggak, di poin yang pertama titik beratnya ada di rasa nyaman si istri ya. Tuh jadi gimana caranya suami biar bisa mengantisipasi, harus rada peka, harus peka ya, belajar peka. Emang agak susah dimengerti kita tuh, tahu, cuma ya belajar lah dikit-dikit, lama-lama paham kok. Cuma gini ya, kalau sandi Morse ya, bisa kita pelajari, huruf braille bisa kita pelajari. Jadi kalau ada di depan tuh kita bisa Tinggal pakai menapalkan. rasa aja. Kalau kode dari istri, istriku, ampun. kalau udah mulai merengut-merengut gitu, ditanya manyun-manyun mulu, jawabnya singkat, ya enggak, piring ada di atas meja, nasi udah disiapin, Ini makan bener ambil banget. sendiri. Itu tuh sebetulnya udah kode-kode pengen mulai dihangatkan lagi si hatinya gitu loh. Gitu. Jangan sampai yang menghangatkan malah dari pihak luar, memberikan kehangatan baru sampai akhirnya ada momen untuk melakukan hal itu yang tidak diinginkan itu. Gitu. Oh gitu. 3 tadi 2 ya. Yang keduanya kebutuhan biologis yang tidak bisa dikontrol. Yang ketiga tadi yang bilang sebelum tadi apa? Apaan? Interaksi. Oh. Interaksi yang terlalu sering dengan seseorang. Ini berlaku juga buat suami sih. Berlaku juga buat suami, tapi buat perempuan lebih riskan kalau kataku. Karena Gimana? ya tadi balik lagi ke rumus pertama, perempuan tuh makhluk perasa, ketemu setiap hari. Bayangin ya, kondisinya kerja ya si istrinya misal, ketemu setiap hari, intens dari pagi sampai Ini ngalangin muka. sengaja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam misal gitu. Dan terus seperti itu dengan interaksi yang ya akrab gitu ya, dengan interaksi yang nggak disadari tuh lama-lama jadi nyaman, jadi tempat curhat. Ketika kecewa curhatnya ke dia, gara-gara ketemunya dia terus. Nah itu tuh pemicu yang sangat mudah sekali. Jadi perempuan ternyata setelah dapat rasa nyaman gampang ya. Gawat. Makanya nggak enak ya dalam Islam tuh pergaulan tuh beneran dijaga, kayak jangan campur baur laki-laki perempuan gitu. Itu sebetulnya ada tujuannya kan. Kenapa? Karena ya tadi ada magnet tersendiri, jadi saling tarik menarik itu sama lain gitu loh. Dan perempuan memang gampang nyaman orangnya dengan ketemu intens. Kita ketemu sering nyaman kan jadinya satu sama lain. Harus banget dibahas sekarang. Gitu. Jadi sama orang lain tuh ini banyak sih, ini kasusnya banyak banget sama teman kerja, teman kantor, ada affair gitu ya, berawal dari saling curhat, saling tukar cerita, saling tukar pendapat, diskusi nyambung dari situ-situ doang. Dari obrolan-obrolan ringan kayak gitu-gitu, terus nanti lama-lama nyaman, mulai suka WA-an, tapi WA-nya jadi kayak tahu waktu gitu loh, ini ada pas ada suaminya, pas nggak ada suaminya. berlanjut dan ya nauzubillah gitu. Saya jadi inget nih, ya dulu waktu ngajak nikah itu sempat nanya juga gitu. Salah satu faktor yang membuat dia mau menerima saya sebagai suaminya itu karena diajak ngobrol gampang nyambung dan kita sefrekuensi ya kalau ngobrol. Jadi memang kita nggak pacaran sebelum menikah gitu, tapi kita kalau ngobrol nyambung, sefrekuensi dan nyaman satu sama lain. Jadi ya padahal dulu ada yang udah mau ngelamar dan lebih mapan dari dia loh, tapi pas ngajak ngobrol nggak nyambung, terus aku tolak. padahal saya cuma modal cinta. tapi itu makanya titik berat yang bikin yang tadi akhirnya ngebuat fisik jadi tidak terlalu penting bagi perempuan gitu. Oh iya lagi nih Apa? dia itu suka marahin saya kalau, jadi gini, saya tuh dari dulu ya, dari sebelum nikah juga gitu, memang supel dan ramah gitu, bukannya sok pede ya, tapi yang kenal mungkin bisa membuktikan sendiri gitu. Para istri yang bersuamikan supel nih pasti paham nih. Jadi memang saya ke semua orang ramah Suami gitu, mau itu ke perempuan atau ke laki-laki, kalau berinteraksi memang seperti itu, dan dia sering banget kalau misalnya baca chat WhatsApp Ngasih atau tahu. komen di Facebook atau komen di sosmed lainnya gitu, suka ngasih tahu, bahkan kadang-kadang suka kesal juga gitu, kok komennya kayak gini perempuan, lah emang kenapa, Kok emotikonnya kayak gini, Nah, hal-hal kok kayak harus gitu. ada hihi, kok akrab banget gini. Nah itu gitu, akhirnya dia paham kan. yang menurut saya itu sebenarnya ini adalah diperlukan dalam komunikasi agar satu sama lain itu paham message yang disampaikan, dan ini gitu ya, karena emang supel aja gitu, jadi ya seperti itu saya bahasa. Ya, tapi bagi sisi perempuan nggak seperti itu, karena ya muncul dari yang kayak gitu, dari hal yang sederhana, nyamannya tuh gitu. Dan tidak semua perempuan bisa ngerti bahwa laki-laki yang lagi ngajak dia ngobrol tuh sebetulnya memang semua orang kayak gitu. Makhluk perasaannya tuh beneran kental banget. Jadinya ada emotikonnya, ngomongnya ramah walaupun di message doang gitu, tapi kan jadinya nyaman.
Perempuan begitu. Oh, ini enak nih diajak cerita, cerita lagi, ngobrol lagi, berlanjut. Oh, kita pernah berantem kan ya gara-gara itu ya. Sering. Karena saya merasa apaan sih? Kan cuma Iya, begitu dia nggak doang, paham, gitu. dia nggak paham apaan sih chat doang, ada emoticon aja diributin, nggak ribut sih, aku protes gitu maksudnya. Protes, tapi Kenapa sering kenapa di- ada hal ini aja diprotes gitu ya? Karena itu gitu ngingetin bahwa perempuan tuh gampang bisa, maksudnya bukan gampang ya, bisa menangkap hal lain dari situ gitu, yang sebetulnya si laki-lakinya nggak maksud kayak gitu, tapi perempuannya nangkap hal lain gitu. bahaya juga. Bahaya lah Pak, kalau udah nyaman ya. Ya. Ini apalagi tren perpelakoran nih lagi in ternyata ya. Nanti kita bahas tentang pelakor. Ide lagi. Tren perpelakoran tuh lagi ngehits banget gitu, jadi bisa jadi ya gitu dia ada niatan jahat untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Awalnya dari situ gitu, karena oh ternyata nyaman nih gitu, apalagi udah mapan, apalagi udah settle semuanya ya kan, tinggal masuk aja dan lanjutin. Terus nanti jadi cerita novel baru kalau sampai kejadian kayak gitu. Ngancem tuh. Ada kalau nggak jadi konten video Bisa baru, jadi novel baru. Jadi dia cerita novel baru buat saya. Iya, ini di kantor suka pada ngomong nih. Ngomong apa? Sekarang kalau ketemu ini, Dok, ntar ini jangan jadiin konten ya. Oh gitu. Atau teman-teman juga, awas lo jangan jadiin konten. Oke guys, siap. Bocorin aja nggak apa-apa. Itu tadi ya yang teman kantor, yang ketiga ya. Yang Ketiga. ketiga itu karena tadi intens berhubungan, intens ketemu, intens ngobrol, akhirnya timbul rasa nyaman. Yang keempat, kayaknya ini masuk ke poin 2 deh. Yang keempat, kebutuhan juga, kebutuhan duit, kebutuhan uang, sama kayak yang Sama di berarti. video yang sebelumnya kan, laki-laki ada yang yang melakukan hal itu karena dia membutuhkan uang gitu dan pakai cara yang seperti itu. Nah perempuan juga sama, bahkan perempuan lebih banyak ya. Pasti lebih banyak perempuan. Lebih sih. banyak. Kalau Makanya aku bilang kalau di alasan video uang ya, kalau alasan karena uang. Makanya di video sebelumnya kan aku bilang biasanya perempuan yang kayak gitu karena memang kasusnya sih banyak perempuan yang ngelakuin hal seperti itu untuk materi. Tuh. Suaminya dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan materi yang dia inginkan gitu ya, maksudnya ya standar hidupnya bukan yang dia pengen gitu, lalu ada masuk orang ketiga yang ternyata jauh lebih mapan, ya udah gitu, itu yang dia mau kan, ketemu momen ya udah jadinya nyambung gitu. Itu juga banyak tuh kasusnya kayak gitu. Apalagi zaman pandemi kayak gini ya, ekonomi lagi jeblok gitu. Iya, suami-suami pada di PHK katanya ya, pada di PHK terus susah cari uang, akhirnya harus hati-hati sih, Hati-hati dan kuatkan hubungan kalian. Yang jangan di masa sampai pandemi. kendor. Katanya lagi pandemi gini tuh sering di rumah pada sering berantem. Langsung lihat. Bentar. Tring. Jangan lah ya, lagi kayak gini, maksudnya lagi kondisi sulit ekonomi, jangan sampai ada konflik keluarga juga, karena itu bikin tambah ruwet. Kenapa banyak yang WFH tingkat bener ini ya, data dari siapa sih kemarin aku baca tuh, kekerasan dalam rumah tangga meningkat, perceraian meningkat, dan apalagi kemarin yang dibaca pokoknya selingkuhan meningkat. Ajaib ya, stres kali ya karena ya kondisinya kayak gini, tapi malah jadi nambah masalah kali kalau kayak gitu, Ya iyalah, makin tambah runyam. pasti. Makanya aku selalu bilang deh ke teman-teman aku ya, kalau misalnya dia lagi curhat, lagi ada masalah gitu, kayak masalah ekonomi, ada yang curhat suaminya di PHK, ada yang curhat usahanya gulung tikar gitu, aku selalu pesennya jangan sampai retak sama suami ya, aku suka bilang gitu. Nah, betul. Jangan sampai retak sama suami, hati-hati aku bilang. Justru kalian tuh lagi kondisi kayak gitu harus saling menguatkan. Kondisi seperti ini tuh harus saling mempertebal keimanan, mengeratkan hubungan. Justru harus makin harmonis, justru harus makin ibadahnya makin kenceng, makin sama-sama dewasa, lebih mendalami lagi peran masing-masing. Sama sih kita juga sebetulnya berantem ya, lagi kayak gini. Sering gitu, jadi sering debat, ketemunya dia lagi. Ya. Pusing. Tapi harus ya mau nggak mau kan harus diatasi. Kayak waktu kasus di video yang sudah kita bikin yang dulu itu loh, waktu ekonomi kita lagi benar-benar jeblok karena bisnisnya ditipu dan punya hutang puluhan juta. Itu sebenarnya salah satu faktor yang membuat kita bisa survive dengan cepat ya, juga karena di antara kita berdua saling menguatkan gitu. Justru di masa-masa sulit seperti itu dua-duanya itu nggak boleh ada masalah lain, nggak boleh berantem karena masalah lain, karena gini, kalian tuh sedang diuji dari sisi materi ekonomi misalnya, lagi di bawah-bawahnya banget gitu, dan satu sama lain tuh butuh support yang benar-benar saling menguatkan. Kalau ditambah masalah lain ya, itu bisa retak, bisa kalau nggak kuat nanti gampang banget anyut ke bawah badai. Kebayang gak sih kondisinya kayak lagi pandemi, ekonomi Iya. lagi goyang, terus hubungannya retak, tapi malah cari kesenangannya di luar sama orang lain. Cuma tinggal waktu disapu tsunami aja hubungannya. Udah hilang. Aduh, janganlah. Oke. Bisa diperbaiki loh sebetulnya, ya kan? Apa?
ya semua hal yang tadi kita sebutin tuh bisa dicegah, bisa diperbaiki gitu biar hal itu nggak terjadi. Kalau memang kalian dua-duanya berkarir, sering ketemu sama orang lain, ya berarti harus tahu batasan masing-masing, harus tahu bergaul tuh yang seperti apa seharusnya, batasannya apa. Kalau yang agamanya muslim ya pelajarilah syariat gimana caranya bergaul dalam Islam. Itu udah yang paling aman ya kan. Saling menjaga satu sama lain, cari solusi gitu. Jadi jangan dibuat berlarut-larut. Kalau memang udah ada orang ketiga nih ya, kalau ada orang ketiga yang masuk mencoba untuk Kayak masih makan gitu. mencoba untuk mengetuk gitu ya, mengetuk pintu rumah tangga kalian, kalau nggak dibuka sama sekali itu orang nggak akan pernah bisa masuk gitu, ngerti nggak? Jadi perselingkuhan itu terjadi atas persetujuan dua orang gitu. Kalau misalnya salah satu tidak setuju, tidak akan terjadi perselingkuhan gitu. Ini juga yang saya heran gitu, kenapa yang dibully itu pelakor, Kenapa selalu perempuan ya? kenapa perempuannya? Yang Karena di- suami juga sama-sama pip, Yang sama-sama video- pip 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 pip. Oh, banyak kata kasarnya banyak. Banyak. Oh, kesel. Sensor semua, sensor. Oh, kesel. Video yang kemarin viral tuh yang baku hantam tuh istrinya sama selingkuhannya sampai lempar toples kaca, tahu? Pas dipukulin tuh ada suaranya gitu, keras banget. Ngilu sih liatnya gitu. Ya memang ada rasa puas jujur ya pas nonton, kayak keren banget aksinya gitu ya kan. Cuma pas dipikir-pikir lagi kok aku geli gitu lihat suaminya ngelerai. Jadi pahlawan Jangan gitu. jadi pahlawan gitu. Padahal dia Jangan mah, jangan pip gitu, juga. jangan mah. Padahal kan aku bilang itu kenapa nggak yang laki dijambak juga? Padahal kan ya itu kan maksudnya perselingkuhan terjadi itu karena dua orang menyetujui untuk melakukan hubungan gitu. Kalau misalnya si laki-lakinya nggak mau pelakornya, maaf ya, mau pelakornya telanjang di depan matanya dia, nggak akan kejadian. Kalau memang nggak mau dan berniat untuk menjaga diri. Bentar, kok mukanya ragu? Bentar, kok mukanya Enggak loh. Ini kenapa? aku hafal mukanya dia kalau udah mulai. Itu sebetulnya ragu. Hmm, Enggak ya? Aku salah ya? karena sepengetahuan saya hanya Nabi Yusuf yang tahan. Begitu ada Lo perempuan enggak telanjang. ada real Iya, story. ada. Ada real story Mm-mm. yang kerja sebagai ABK, dia harus ke, ya maksudnya kerjanya harus ke overseas gitu kan, tengah laut. Suka ada pelayanan yang seperti itu. Udah masuk, diusir lagi keluar karena dianya nggak mau dan dia udah punya istri di rumah. Itu real story, keren. ada. Mantap. Bukan hanya Nabi Yusuf. Please deh, jangan alasan. Lo kenapa? Ini kita diem loh dari tadi. Aku tuh tahu isi pikirannya kayak ngomong, kayaknya laki-laki nggak gitu sih gitu. Ya memang jujur saya ragu sih. Kan, bener. Nggak semua laki-laki itu Emang tahan. nggak semua tapi ada, ternyata ada yang bisa kan gitu. Jadi makanya aku bilang gimana intensi kita awal niat nikahnya gitu. Apa sih intensi awal, gimana intensi kita ketika mau menikah gitu, niatnya tuh apa cuma cari kesenangan doang, apa cuma cari happy-happynya doang, apa nggak ngerti tanggung jawabnya seperti apa. Kan memang udah ijab kabul nih, saya terima nikahnya, nah itu kan ada komitmen banyak banget di situ Jadi gitu. ada persikan-persikan petir. Gitu sampai arasy Allah tuh kan bergoyang gitu ketika ijab itu terucap. Gitu Oh, iya. Dah. Satu pertanyaan. Apa? Ya. Ini kisah nyata nih ya. Kisah nyata, ada yang selingkuh ya. Mm-mm. Ternyata setelah diketahui selingkuhan itu nggak lebih kaya, nggak lebih good looking juga, dan nggak lebih muda juga. Kok bisa sih? Nyaman. Si laki-laki aja bisa memberikan kenyamanan yang dia nggak dapet. Pasti itu alasan dia, percaya sama aku. Coba wawancara deh. Aduh. Dapat rasa nyaman. Makanya ya, Padahal kalau kita lihat gitu walaupun ya, tergantung standar perempuan, ada juga perempuan yang standar fisiknya tinggi, harus ini harus itu, ada. ya itu mah ada, ini kan Ada. kasusnya gitu, spesifik. Cuma bagi fitrahnya perempuan yang tadi makhluk rasa, ketika udah disentuh rasa nyamannya, kelar. Udah dong. Gimana sih? maksudnya ya udah bakal ngasih apa aja yang dia bisa, termasuk meruntuhkan rumah tangga yang udah dia bangun selama ini. Bagi perempuan lain bisa jadi, walaupun buat aku mah tidak keotakan yang seperti itu teh. Maksudnya nggak kebayang ya. You know kan itu bahasa Jerman. Gitu, Pak. Termasuk yang ngelakuin misal pacaran ya sebelum nikah gitu. Kok ada sih gitu perempuan yang bisa ngasih segalanya, ngasih badannya, ngasih kehormatannya ke laki-laki yang belum jadi suaminya? Loh, banyak. Kenapa? Karena nyaman. Karena udah ada rasa nyaman, saling intens ketemu. Bahkan bikin rekening bareng, beli rumah bareng, padahal belum tentu nikah ya. Kok Anda inget sih cerita itu? Cerita orang lain. Iya, sampai ada yang bikin rekening bareng, nabung bareng. Ya kalau itu mah memang mungkin lagi usaha buat nikah bareng ya. Tapi ini mah misal sampai ke hal yang tertinggi gitu, kehormatan si perempuannya kok bisa sih gitu. Ini berhubungan sama cerita baru aku. Yes. Tungguin ya novel judulnya ketiga. Wanita Pezina. Novel ketiga mau terbit. Judul yang sangat kasar. Novel ketiga yang insya Allah bakal terbit itu tentang itu gitu. Kok bisa sih gitu perempuan yang notabene kita lihat tuh kayaknya nggak mungkin dia bisa ngasih kehormatannya dia ke orang yang belum berhak gitu, tapi ternyata bisa dia kasih. Kenapa? Karena nyaman.
cuma satu kata itu doang, karena udah nyaman akhirnya terlena. Makanya bahaya, interaksi itu memang harus dijaga dan harus tahu batasannya gitu. Karena kalau udah masuk ke dalam susah buat keluarnya gitu, kayak udah terlanjur. Kayak kata Ari Jadi Lasso ya, jadi rumah tangga yang udah dibangun sentuhlah dia tepat. di Hey, suka keceplosan nih, nanti saya repot ngeditnya. oke lanjut. Tuh, ya apalagi? Mau nanya apa lagi sok? Udah, ini udah berapa menit aku nggak kelihatan. 28. Astagfirullah. Tapi kemarin kita ngomong ya, ini udah menit 20, setelah edit menitnya masih 14. Kan tadi dipercepat. Oke ya, sebenarnya sih masih banyak sih pertanyaan saya ya, kenapa sih perempuan bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tapi sementara udah dulu deh, cukup. Udah, karena saya juga nggak tahu lagi mau masih tahu apa gitu, karena yang aku observasi cuma segitu doang sih. Mungkin ada yang tahu alasan lain ya, kira-kira ada lagi nggak sih gitu yang hal yang bikin perempuan tuh bisa sampai berpaling dari suaminya, tahu kasus aslinya mungkin gitu ya, boleh komen di kolom komentar, kita ngobrol di kolom komentar ya. Komennya di kolom komentar, jangan ngejapri. Karena saya menerima banyak WA juga DM ya yang bagus-bagus sebetulnya, cuma kok salah tempat. Kenapa gak komen di videonya? Aku baru nonton videonya, bagus banget. Iya, kenapa gak di videonya? Kenapa di WhatsApp? Saya harus capturein satu-satu kayaknya gitu buat ditampilin di YouTube. Komen aja langsung ya, ada fitur kolom komentar di bawah, tinggal ketik terus kita bisa ngobrol di video ini gitu. Jangan lupa like, komen sama subscribe biar channelnya berkembang dan kita tambah semangat upload videonya gitu ya. Sip. Oke. Udah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya sekian dulu penjelasan kita yang seadanya ya. Ngalir. Mohon maaf ya kalau misalnya obrolannya kayak kok kayak nggak dipersiapkan. Ya, memang tidak. Ini memang spontan. Memang spontan. Ide juga ngobrolin ini yuk, ayo langsung buka kamera. Saya pakai kerudung, pakai gamis, suami begini doang. Udah ngobrol depan kamera langsung. Jadi memang spontan dan apa adanya. Semua videonya tidak ada yang pakai skrip ya gitu. Jadi mohon maklum kalau ada kekurangan. kalau ada kepleset-kepleset. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.